Halo sahabat ilmiah, hari ini kita akan belajar mengenai contoh menentukan ukuran sampel atau bagaimana cara dalam menentukan ukuran sampel. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar channel ini tetap berkembang karena dengan dukungan sahabat semua maka saya juga bisa memberikan tutorial secara gratis. Yang paling penting, beritahukan kepada teman-teman, informasikan kepada teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir agar mereka juga dimudahkan dan dimuluskan jalannya menuju tahap akhir yaitu menjadi sarjana ya sampai pada ujian skripsi nantinya. Saya doakan semuanya sukses sampai ujian nanti. Baik, kita akan mulai dengan sebuah cerita atau contoh bagaimana menentukan ukuran sampel dari sebuah cerita berikut ini. Nah, di sini anggaplah kita akan melakukan sebuah penelitian itu untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang, jadi populasi keseluruhannya itu 1.000 orang. Yang kemudian dari 1.000 orang ini dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di sini ada jenjang pendidikan lulusan S1 yaitu 50 orang, kemudian sarjana muda ada 300 orang, kemudian SMK ada 500 orang, SMP ada 100 orang, dan SD ada 50 orang. Nah, bila jumlah populasi secara keseluruhan ini adalah 1.000, jadi total dari jenjang pendidikan ini ada 1.000 populasi, kemudian tingkat kesalahan yang akan kita ambil yaitu sebesar 5%. Maka jumlah sampelnya adalah 258. Nah, dari mana 258 ini? Dari tabel yang akan kita gunakan. Jadi ini tabel, nama tabelnya adalah tabel dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Jadi itu tabelnya, tadi populasinya N-nya ada 1.000, kemudian tingkat kesalahan yang kita ambil, yang kita gunakan sebesar 5%, maka jumlah sampel yang kita ambil dari 1.000 itu adalah 258 sampel. Nah, itu 258 sampel itu dari total populasi 1.000 orang. Tetapi di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan setiap sampel dari strata? Nah, dari strata itu nanti sampel yang kita ambil, misalnya S1 populasinya 50, ini total sampel yang kita ambil dari setiap jenjang pendidikan ini, dari setiap strata ini, totalnya sebanyak 258. Ya mungkin 258, sekian. Nah, bisa dibulatkan ke atas. Jadi untuk sampel untuk pembulatan itu kalau orang itu harus dibulatkan ke atas. Lebih boleh, yang penting jangan kurang. Bisa 259 atau misalnya 300. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan ya sampel dari setiap strata ini, dari setiap jenjang ini, ya. Dengan total sampel yang kita ambil dari 1.000 populasi yaitu sebanyak 258. Nah, berikut data yang sudah tersedia, tabel yang sudah tersedia. Tadi saya sudah katakan bahwa S1 populasinya 50 orang, kemudian sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, dan SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Nah, kemudian kita bagikan ya, dari jenjang S1 ini ada populasinya 50 orang S1. Dari total populasi, jadi dibagi dengan total populasi, yaitu 1.000. Dikalikan dengan 258. Dari mana 258 ini? Dari sampel, perhitungan sampel yang kita dapatkan dari tabel tadi. Ya, dari 1.000 populasi, dari populasinya 1.000 orang, dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga kita dapatkan dari tabel ini yaitu N1000 dan tingkat kesalahan 5% yaitu sebesar 258. Oleh karena itu di sini dikalikan 258 sehingga diperoleh S1 dengan populasi 50 orang, maka diperoleh sampelnya itu sebanyak 12,9. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau dia koma maka kita bulatkan ke atas menjadi 13 orang. Walaupun komanya itu kurang dari 5 ya, misalnya koma 4 atau koma 1, itu boleh kita harus bulatkan ke atas. Yang penting jangan sampai kurang. Nah, begitu juga untuk sarjana muda.
ya, sarjana muda ini ada 300 populasi. Nah, dari 300 populasi sarjana muda ini, kemudian berapa yang sampel yang kita ambil dari jumlah populasi sarjana muda ini, yaitu sebanyak 300. Maka bandingan antara jumlah populasi dari sarjana muda dibagi dengan populasi keseluruhan, yaitu 1000, dikalikan dengan jumlah sampel dari populasi keseluruhan, yaitu sebanyak 258. Sehingga diperoleh sampel yang diambil dari sarjana muda yaitu sebanyak 77,4 atau 78. SMK yaitu populasi 500 dibagi dengan keseluruhan total populasi dikalikan dengan 258, maka sampel yang diambil dari SMK yaitu sebanyak 129. Kemudian yang berikut SMP yaitu 100 populasi. Nah, maka dibandingkan, yaitu perbandingan antara jumlah populasi SMP dibagi dengan total keseluruhan populasi, yaitu sebanyak 1000, dikalikan dengan 258, maka diperoleh hasil 25,8 atau 26. Begitu juga SD, ya, tingkat pendidikan SD itu sebanyak populasinya 50, dibagi dengan jumlah total populasi yaitu 1000 dikalikan dengan 258, maka diperoleh sampel yaitu sebanyak 12,9 atau 13 dari total populasi SD sebanyak 50. Maka keseluruhan kalau ditotalkan ini diperoleh 258. Ini total sampel atau total sampel dari semua tingkatan ini sama dengan perhitungan dari sampel yang diperoleh dari tabel tadi, ya. Total keseluruhan populasi yaitu 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, maka diperoleh 258. Jadi total sampel itu sama dengan total keseluruhan sampel yang diambil dari setiap strata ini, yaitu sebanyak 268. Maka berapa banyak sampel yang kita ambil dari setiap tingkatan? Jadi dari setiap tingkatan, sampel yang kita akan ambil yaitu untuk S1 sebanyak 13, untuk sarjana menengah sebanyak 78, untuk SMK sebanyak 129, SMP sebanyak 26, dan SD sebanyak 12 atau 13, ya. Ini cara penentuan sampel jika populasinya berstrata atau tidak bersifat homogen, ya. Atau kalau bersifat homogen, populasinya bersifat homogen, maka tidak perlu sampai di sini. Kita hanya perlu sampai di sini saja, ya, jumlah populasi dengan tingkat kesalahan yang kita ambil 5%, maka jumlah sampel keseluruhan yang kita ambil 258 jikalau populasinya homogen. Tetapi kalau tidak homogen, setiap strata, ya, maka setiap tingkatan itu harus diperoleh atau harus diambil sampel yang berbeda-beda dari setiap populasi strata ini. Dengan demikian penjelasan saya mengenai cara atau contoh menentukan sampel. Semoga dari materi ini, dari video ini bermanfaat untuk sahabat semua, sehingga sahabat bisa dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya, sehingga bisa memberikan hal yang positif, memberikan hal yang bermanfaat bagi sahabat semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.